Hai semua, selamat malam. Buat teman-teman Mami yang sudah subscribe ataupun klik videonya, terima kasih ya. Jadi malam ini malam Rabu, Mami akan memberi sedikit pelajaran tentang bagaimana mengatasi anak yang susah BAB. Dan biasanya itu buat anak yang umurnya 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, bahkan sampai 4-5 bulan ya. Jadi anak yang susah BAB itu biasanya anak yang baru lahir. Nah, kalau anak yang baru lahir terus tidak bisa BAB selama 3 hari, 4 hari, tentu orang tuanya tuh akan gelisah ya, bahkan cenderung pengen bawanya ke dokter. Mami punya pengalaman, dulu waktu itu Mami pernah tinggal di Jambi, jadi tetangga Mami itu punya anak yang sudah 3 hari nggak BAB. Jadi 3 bahkan 1 minggu katanya nggak BAB. Akhirnya anaknya nangis terus ya, mungkin karena nggak enak, pupnya keras ataupun apa. Jadi dia sudah packing barang, bahkan sudah mengunci pintu, pengen ke dokter. Nah pada saat itu ketemu sama Mami. Jadi kita saling sapa, terus kita tanya kan, Mami tanya, mau kemana Mbak? Ini Bu, Mbak, dulu pada saat itu manggilnya Mbak ya, karena Mami masih muda banget waktu itu ya, masih umur sekitar 30-an kali ya, belum sih, masih 28-an. Jadi terus dia bilang, anak saya nangis terus karena sudah 6 hari nggak BAB. Jadi Mami bilang, boleh nggak nanti pergi ke dokternya, saya coba dulu, karena saya punya satu teknik buat anak-anak bisa BAB, dan hasilnya mungkin tidak lama. Kalau misalnya dalam 2-3 jam ini nggak BAB, boleh deh bawa ke dokter lagi. Oh iya Mbak, boleh deh, makasih. Akhirnya dibukainlah pintu ya sama tetangga Mami itu, dibukain pintu, tidak jadi mereka ke dokter. Nah setelah sampai di dalam rumahnya, terus Mami gulingkanlah, tidurkanlah bayinya itu di atas kasur di ruang tamu. Nah terus Mami minta apa yang bisa buat obat untuk mengobati anak yang susah BAB. Dan kali ini, malam ini Mami akan ajarkan dengan kalian, buat ibu-ibu muda, jangan panik kalau anaknya itu tidak bisa BAB. Yuk kita buat caranya untuk mengatasi anak yang sudah nggak bisa BAB. Dan hasilnya ini benar-benar top chair ya, dalam jangka waktu hitungan menit, bahkan hitungan detik, itu BAB-nya langsung keluar ya. Dan jangan khawatir, tidak berbahaya, karena barang yang kita masukkan ke lubang BAB-nya itu nanti akan keluar, bahkan bisa mencair dan keluar bersama BAB-nya ya. Yuk kita buat obatnya ya. Ini caranya ya. Jadi kalian persiapkan madu, terus diambil secukupnya. Nah ini kita bakar sampai dia agak gosong gitu ya. Nah kita mulai bakar ya. Nah ini madunya ini ya. Setelah kita sendok, kita akan bakar di api ya, di kompor, bisa juga di lilin ya, lilin. Nah ini dibakarnya itu sampai nggak terlalu besar juga nggak apa-apa apinya. Yang penting madunya itu masak ya. Nah dia akan berbusah ya, berbusah banyak. Nah, lurus nih, jatuh. Ya, semakin besar api sebenarnya semakin bagus, karena dia cepat jadi ya, cepat mendidih tuh ya, cepat mendidih. Nah nih kalau udah berbusa kita kecilin aja tuh ya, sampai dia agak lama berbusanya ya tuh ya, sampai tidak banyak mengandung air lagi. Nah ini nanti kita akan taruh di piring tuh ya. Tuh dia berbusa seperti ini. Tidak keruh ya Tia. Nah dia begitu agak susut ya, dikit ya dari yang tadi. Ini kita bisa taruh di piring bagi beberapa bagian. Tuh ya. Ayo. Yalah. Nah ini kita bagi jadi beberapa bagian ya, 1. Gak usah terlalu besar-besar, nggak apa-apa ya. Kita taruh tuh ya. Nah nanti ini kita agak ademin ya, kita bawa ke sini.
Nah ini nanti agak adem kita akan gulung ya. Kita akan membuat peluru seperti ini. Kita akan membuat ini agak adem. Nanti soalnya panas ya, panas, gosong tangan. Pelan-pelan. Nah kita bisa bantu ini ya, pakai pegang piring itu. Ya, kita bisa bantu pakai apa namanya? Ini masih panas ya karena masih lembut, panas. Dia kalau dingin dia agak keras. Tapi ya. Kalau masih panas masih nempel. Masih panas susah digulungnya. Nah ini agak mending. Ya nanti dia lembut kok. Apa keras ya. Nah ini sudah lumayan ya, udah bisa digulung. Ini kita coba tuh. Ya, dia agak dingin. Ini bisa kita ambil pakai tangan, tapi memang agak setengah panas ya. Nah, kita akan gulung. Nah, Siti gulung kayak gini ya. Ambil. Nah. Ya. Nah, ini memang agak panas, jadi bisa bantuan katembat atau peso ya. Ya. Sah. Ini juga sudah kali. Nah, ini sudah setin. Nah, nih ya, dia udah dingin ya, agak dingin. Jadi jangan terlalu dingin juga ya, kalau dingin dia keras. Jadi cepet aja ya. Tuh, ambil congkel. Jadi kayak gula palu gitu. Kita ambil. Nah, kita rapiin ya. Kita dibentuk, buat ya. Kita buat kayak peluru seperti ini ya. Gulung pakai tangan. Ya, ini kita buat seperti ini terus ya sampai kita membutuhkan berapa yang kita butuhkan. Paling kita butuhkan 5 gulung aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Cukup 5 gulung. Kita sudah mulai balik lagi ke tempat si bayi tidur. Nah, teman-teman, kalau tadi sudah Mami tunjukin ya bagaimana cara membakar madu, bisa juga di atas lilin ataupun di kompor seperti tadi ya. Kalau Mami sukanya di kompor ya biar cepet ya. Nah nanti kalau sudah kalian buat peluru seperti ini ya teman-teman, sudah kalian buat peluru seperti ini, nah nanti ini kita mulai memberinya ke pantat bayi ya, lubang BAB-nya si bayi. Jadi bayi itu kita tidurin, kita bukalah celananya, tapi di bawah celananya itu, di bawah pantatnya itu langsung kita kasih popok ya. Takutnya BAB-nya langsung keluar. Karena dalam beberapa kasus begitu dimasuki ini belum sampai 2 atau 3 ini sudah keluar BAB-nya ya, dan langsung dibayar kontan, langsung BAB ya, langsung BAB. Jadi walaupun misalnya nggak keluar berapa menit ini udah masuk semua, ini jangan khawatir, ini akan hancur di dalam dalam lubang itu akan hancur dan memuai ya, karena ini ditaruh aja sudah basah memuai. Jadi ini sangat tidak berbahaya ya. Jadi ini Mami ajari, ini anggaplah lubang anusnya bayi ya, anusnya bayi atau BAB, lubang BAB-nya bayi. Ini langsung kita masukin, kita dorong ya. Kita dorong seperti ini. Dorong, masuk dorong sampai rata. Kalau Mami dulu takut ya, takut bahaya. Ini nanti anak saya kenapa-napa ya dimasukin ini. Nah itu Mami tuh ragu-ragu ya, masukinnya tuh sampai nggak masuk banget. Jadi Mami sisain sedikit, itu pun sudah langsung keluar BAB-nya ya. Terus beberapa kasus sudah Mami paham, Mami masukin bener nih, masukin sampai nggak kelihatan lagi di lubangnya anus ya. Nah begitu dimasukin, terus Mami masukin yang kedua ya. Nah ternyata yang di dalam itu memuai, cair ya. Nah terus masukin yang kedua itu dia bisa langsung BAB, langsung keluar BAB-nya ya. Jadi tidak hitungan detik, tidak hitungan jam lagi, biasanya hitungan menit atau detik sudah keluar ya. Bahkan kadang begitu baru masuk masuk, nanti ini keluar sendiri, biasanya keluar sendiri, masuk lagi, tapi batas ini ya, tidak terlalu Mami masukin, jadi sebatas hilang di pantat gitu ya, maksudnya masuk, tapi masih Mami bisa lihat dia masih nyempel, bahasa Palembangnya itu nyempel, masih kelihatan. Nah, karena Mami was-was, nah itu
keluar lagi sendiri, curut, keluar lagi. Terus mami dorong lagi masuk, curut, keluar lagi, dorong lagi masuk, keluar lagi. Keluar yang ketiga, BAB-nya yang keluar. Jadi buat kalian ibu-ibu muda jangan panik dan jangan khawatir kalau anak-anak bayinya tidak bisa BAB bahkan sampai 1 minggu, tidak perlu ke dokter. Ikuti cara mami dulu. Kalau memang tidak berhasil, barulah bawa ke dokter ya teman-teman. Nah, semuanya sahabat mami yang sudah menonton, terima kasih. Semoga ilmu yang mami kasih ini bermanfaat buat ibu-ibu muda, khususnya ya buat oma-oma seperti mami, karena ini pernah mami praktekin sama Ali ya. Waktu Ali nggak bisa bawa BAB, umur berapa bulan itu mami langsung, kasihan ya sudah 3 hari nggak BAB, mami langsung buatin madu seperti ini, mami dorong ke pantat Ali langsung keluar. Dan ini juga pernah mami praktekin dengan Rizka dan teman-teman yang lain yang pernah mengalami kasus seperti mami yang anaknya sudah tidak bisa BAB sampai 4-5 hari. Dan ini biasanya dipakai sampai anak umur 4 bulan, 5 bulan gitu ya, yang nggak bisa BAB. Tapi kalau misalnya untuk anak dewasa, mami nggak tahu ya bagaimana itu berhasil apa enggak, karena tidak pernah dicoba. Oke semuanya, selamat malam, semoga ilmu yang mami berikan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.